And hai, balik lagi di channel Gali Rizky. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang angin topan. Beberapa hari ini di Filipina, lebih tepatnya di Manila, sering banget terjadi hujan dan angin yang cukup besar. Nah, gue jadi kepikiran untuk bikin konten ini. Kali ini gue bakal ngebahas tentang salah satu badai atau angin topan terbesar yang pernah tercatat di dunia. Tonton sampai habis dan jangan di skip-skip. Oke, let's go! Kalian pasti kenal dengan istilah topan, typhoon, siklon, dan hurricane. Keempat istilah itu sebenarnya merujuk pada satu fenomena yang sama, yaitu siklon tropis. Yang membedakan hanyalah waktu dan lokasi kejadian. Gue bakal ngejelasin terlebih dahulu tentang waktu dan lokasi kejadian angin siklon tropis dan nama-namanya. Pertama, kalau hurricane terjadi di Atlantik dan Pasifik Timur Laut, biasanya di awal bulan Juni dan akhir November. Sedangkan topan atau typhoon ditemukan di Samudra Pasifik Barat Laut dan sering terjadi di bulan Mei sampai Oktober. Bahkan dapat terbentuk selama setahun penuh. Di Pasifik Selatan dan Samudra Hindia, siklon terjadi di antara bulan November dan April. Siklon tropis sendiri adalah sistem cuaca bertekanan rendah yang sangat kuat dan umum terjadi di daerah tropis. Fenomena ini menghasilkan angin kencang lebih dari 120 km per jam dan hujan deras yang dapat mencapai 250 mm dalam satu hari. Siklon tropis terbentuk ketika udara naik dengan cepat jika dipanaskan oleh air laut yang hangat. Saat udara mendingin kembali, udara didorong oleh lebih banyak udara hangat yang naik di bawahnya. Siklus ini menyebabkan terbentuknya angin yang cukup kencang. Ketika mencapai darat, siklon tropis dapat berakibat fatal dan menyebabkan kerusakan. Hal ini dikarenakan siklon tropis membawa yang pertama, gelombang badai. Angin kencang yang terbentuk di atas laut dapat mengakibatkan gelombang besar yang tingginya bisa mencapai 3 meter dan membanjiri daerah dataran rendah. Yang kedua, angin kencang. Angin dengan kecepatan lebih dari 120 km per jam bertiup ke darat dapat menyebabkan kerusakan dan gangguan yang signifikan, seperti merobohkan pohon, menghancurkan atap dan jendela, dan merusak jaringan komunikasi dan transportasi. Dan yang ketiga adalah hujan dan banjir yang sangat deras. Udara hangat dan lembab yang terkait dengan siklon tropis menghasilkan curah hujan yang sangat besar, seringkali melebihi 200 mm hanya dalam beberapa jam. Hal ini dapat menyebabkan banjir bandang jangka pendek serta banjir sungai yang lebih lambat seiring bergeraknya siklon ke darat. Salah satu siklon tropis terkuat dan destruktif adalah Typhoon Super Haiyan yang terjadi pada bulan November 2013. Typhoon yang terjadi di Pasifik Utara ini melintasi Palau, Filipina, Vietnam, dan Cina. Diklasifikasi sebagai Typhoon Super karena kecepatan angin yang melebihi 300 km per jam. Dengan kecepatan hembusan angin melebihi 300 km per jam pada pendaratan pertamanya, Haiyan menjadi topan pertama yang terkuat menghantam daratan. Topan Haiyan melanda Palau dan Mikronesia pertama kali, kemudian mendarat di Filipina sebagai badai kategori 5 dengan kecepatan angin 250 km per jam. Kecepatan anginnya berkurang saat
bergerak ke Laut Cina Selatan menuju Vietnam dan akhirnya meluruh menjadi hujan di Guangxi, Cina. Wilayah yang paling parah terkena dampaknya adalah Filipina, di mana badai menimbulkan kerusakan besar dan menewaskan ribuan orang. Di Filipina, Taifun Super Haiyan lebih dikenal sebagai Taifun Super Yolanda. Setelah terbentuk di Mikronesia pada tanggal 2 November 2013, Taifun Haiyan atau Yolanda membuat pendaratan di Filipina pada tanggal 8 November 2013 dan memporak-porandakan kelompok Pulau Visayas. Taifun Haiyan mendarat pertama kali di Filipina pukul 4:40 waktu setempat di kota Guion, di Pulau Samar. Pada pukul 8 waktu setempat, Haiyan telah mencapai kota Tacloban di Pulau Leyte dengan kecepatan angin lebih dari 298 km per jam. Badai yang dihasilkan oleh Taifun Haiyan kemudian bergerak melintasi Leyte Utara. Setelah melintasi ujung utara Cebu dan kemudian Pulau Bantayan pada sore hari, mata badai berpusat di atas Panay Utara dengan angin maksimum yang berkurang menjadi 265 km per jam. Menjelang malam, mata badai telah bergerak ke barat menuju Laut Cina Selatan, di mana anginnya telah turun di bawah 233 km per jam dan kembali diklasifikasikan sebagai topan. Haiyan menghantam daratan sekali lagi di dekat Halong Bay di Provinsi Quang Ninh, Vietnam pada tanggal 10 November. Pada saat itu, angin badai telah melemah hingga kurang dari 138 km per jam saat mendarat. Kemudian berbelok ke utara ke daerah otonomi Zhuang di Guangxi, Cina pada 11 November di mana badainya semakin melemah. Meskipun telah adanya peringatan, persiapan, dan evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah Filipina sehari sebelum Taifun Haiyan atau Yolanda menghantam Filipina, kerusakan akibat keganasan taifun dan badai itu tetap tidak dapat dihindari. Haiyan menyebabkan kerusakan properti yang signifikan di Palau, tetapi tidak ada laporan warga tewas di sana. Namun, perjalanannya melalui Filipina merupakan bencana besar, dimulai dengan pendaratannya di Guion. Di sana, angin kencang dan gelombang badai menyebabkan kerusakan yang besar dan ratusan kematian. Keganasan badai menjadi lebih berat saat menghantam Tacloban. Dengan adanya laporan gelombang badai setinggi 6 meter yang melemparkan perahu ke daratan, meruntuhkan bangunan, dan menyapu puing-puing serta orang-orang ke laut, sebagian besar kota ditinggalkan dalam reruntuhan dengan ribuan orang yang dikhawatirkan tewas. Haiyan melanjutkan jalur destruktifnya saat bergerak ke arah barat menuju Filipina Tengah. Kota-kota yang melaporkan kerusakan besar termasuk Okmok di Pulau Leyte dan Roxas di Panay. Badai tersebut juga menghasilkan hujan deras dan berkelanjutan dengan curah hujan 280 mm yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Upaya penyelamatan dan pertolongan segera dilakukan di Filipina, tetapi tingkat kerusakan yang besar sangat menghambat akses para pekerja bantuan, terutama di daerah yang paling parah terkena dampak dan terpencil. Bahkan kota-kota besar seperti Tacloban pada awalnya hampir tidak dapat dijangkau. Upaya penyelamatan dan pertolongan segera dilakukan di Filipina, tetapi tingkat kerusakan yang sangat besar menghambat akses para pekerja bantuan, terutama di daerah yang paling parah terkena dampak dan terpencil. Bahkan kota-kota besar seperti Tacloban pada awalnya hampir tidak dapat dijangkau. Penundaan dalam menyediakan persediaan bantuan memicu penjarahan di Tacloban dan kota-kota lain dalam beberapa hari pertama setelah badai berlalu.
petugas bantuan dan persediaan perlahan-lahan mulai mencapai daerah yang terkena dampak karena jalan-jalan telah dibersihkan dan bandara dapat digunakan kembali. Pemerintah Filipina dibantu oleh badan-badan PBB, Organisasi Bantuan Internasional, Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dan sejumlah besar negara asing. Termasuk di dalamnya adalah kontingen marinir Amerika Serikat yang dibawa ke Filipina dari Jepang. Selain itu, sebuah kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat tiba di daerah itu sekitar seminggu setelah badai berlalu. Dan armada helikopternya digunakan untuk mengirimkan pasokan ke daerah-daerah yang terkena bencana. Di antara negara lain yang memberikan bantuan atau personel pasca bencana adalah Australia, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Cina, Uni Emirat Arab, dan Inggris. Jumlah korban secara keseluruhan untuk Filipina pada awal pasca bencana tidaklah jelas, terutama karena begitu banyak daerah yang terkena dampak paling parah adalah daerah terpencil dan tidak dapat diakses. Korban tewas resmi dengan cepat meningkat dari ratusan menjadi ribuan, melampaui 5.000 dalam waktu 2 minggu pasca badai. Jumlah orang yang tewas atau hilang terus meningkat ketika para pekerja bantuan memperluas pencarian mereka dan mencapai daerah yang lebih terpencil. Dalam 2 bulan bencana, jumlah resmi atau tewas mencapai 8.000 orang. Pada akhir minggu pertama setelah badai, pemerintah Filipina melaporkan bahwa lebih dari 800.000 orang telah mengungsi dan sekitar 8,7 juta orang terkena dampak badai tersebut. Namun, seiring dengan terus berlanjutnya pekerjaan bantuan, jumlah resmi dengan cepat meningkat menjadi sekitar 4 juta orang mengungsi dan lebih dari 16 juta orang terdampak secara keseluruhan. Selain itu, lebih dari 1 juta rumah dilaporkan telah rusak, yang mana sekitar setengahnya hancur total. Itulah tadi mengenai fenomena Taifun Super Haiyan yang terjadi di bulan November 2013. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran untuk mengantisipasi kejadian alam di masa yang akan datang. Like jika kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka gak apa-apa. Share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu tentang angin topan Taifun Super Haiyan yang sangat besar di tahun 2013. Jangan lupa komen juga di kolom komentar di bawah video apa lagi yang bisa kita bahas bersama-sama. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.